Saudara sekalian, hari ini kita mulai firman Tuhan dengan judul Bersemi di Taman Kehidupan. Musim semi adalah musim yang paling enak untuk orang yang hidup di negara 4 musim karena tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan jangan lupa, kalau kita berkunjung ke negara 4 musim, maka musim semi adalah musim yang paling indah karena di sana ada banyak sekali bunga dan yang sedang bersemi, pohon-pohon yang sedang bersemi, dan kita menikmati tempat itu dengan indah. Jadi kalau kita bersemi di taman kehidupan, artinya bagaimana melalui hidup kita bisa membawa kesegaran, bisa membawa berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat waktu ini kami bisa bersama-sama untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam rangka menikmati Hari Raya Imlek, juga bersama dengan Hari Raya Kasih Sayang oleh sebagian anak muda yang merayakannya. Tuhan berkati kami semua dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi saya ingin mengucapkan sekarang Happy Valencia. Kenapa Valencia? Karena bulan ini khusus, saudara, 14 Februari, anak muda merayakan sebagai Happy Valentine atau Valentine. Dan orang Tionghoa ada tradisi untuk merayakan Xinjia atau Tahun Baru Imlek pada 12 Februari. So, sekali lagi, Happy Valencia. Nah, saudara, di dalam tahun Imlek, kalau kita mencari di internet atau sumber-sumber, ada 2 versi. Yang pertama, saudara, disebut versi tahun 2572. Jadi tahun 2021 ini, Imlek memasuki tahun 2572. Tetapi sebagian besar orang Tionghoa di seluruh dunia, khususnya di Talu atau di mainland China, itu menggunakan tahun 4719. Nah, bagaimana ada perbedaan, saudara? Saudara, kita tahu bangsa Tiongkok itu memiliki sejarah yang panjang. Mereka mencatat paling sedikit umur bangsa Tiongkok ini adalah 5.000 tahun. Dan pada waktu itu ada kaisar yang terkenal namanya Huang Ti. Dia menetapkan bahwa tahun 2698 adalah hari raya kita bersyukur atas musim semi. Karena itu kalau 2698 ditambah 2021, maka tahun ini adalah berapa, saudara? Jadi 4719. Jadi kenapa 4719 itu versi Huang Ti? Lah kalau kenapa sekarang ini ada tahun yang 2572? Itu karena tahun 551 sebelum Masehi itu hari lahirnya Kongzi, atau orang Indonesia menyebutnya Konghucu. Di negeri Tiongkok disebut, pengikut aliran Konghucu disebut Ruqiao. Nah, saudara, 551, lalu sekarang tahun 2021, maka tahun sekarang 2572. Jadi apakah hari raya Imlek adalah hari raya agama? Iya, karena di Indonesia Konghucu diakui sebagai agama. Apakah hari raya budaya? Iya juga, karena jauh sebelum ada 2572, 2000 tahun lebih sebelumnya, bangsa China sejak awalnya sudah punya Imlek. Ya, jadi ini adalah tradisi Tionghoa. Jadi orang Kristen apakah boleh merayakan Imlek? Boleh dong, karena ini adalah hari raya budaya. Awalnya Imlek itu dirayakan dengan Kan'en atau bersyukur, kemudian Jiating atau kekeluargaan atau Kangkai Tafang, yaitu kemurah hatian. Nah, saudara, satu kali ada seorang penjual mie, depotnya sangat ramai. Dan ketika malam Imlek orang suka pesen itu, ini karena masa pandemik. Kalau bukan masa pandemik, maka malam Imlek itu orang sudah jauh-jauh pesan, dan banyak restoran-restoran yang terkenal itu dipesan, dan kita tidak kebagian tempat untuk bisa datang tiba-tiba ke restoran tersebut. Demikian juga ada satu depot mie yang sangat ramai sekali, khususnya pada malam Imlek. Nah, saudara, suami istri dan anaknya melayani orang, sibuk melayani orang dari jam 6 sore sampai selesai. Umumnya jam 10 tutup. Nah, pada waktu jam 10 malam, tamu-tamu sudah pada pulang dan mereka sudah kelelahan. Ketika semua sudah dibereskan, baru sang bapak akan menutup pintu depotnya, pintu toko mie-nya. Tahu-tahu datang seorang ibu beserta 2 anak yang masih kecil. Mukanya muram sekali. Lalu ibu itu datang duduk di meja nomor 2, lalu berkata, "Laupan,
Iwan mian, kei ma? Bolehkah saya memesan 1 mangkok mie? Anaknya melihat mamanya. Mamanya juga lihat anaknya, dan anaknya mengerti bahwa mamanya nggak punya cukup uang. 1 mangkok mie dengan restoran yang terkenal itu, mie-nya nggak terlalu banyak, hanya cukup dimakan oleh 1 orang, cuma 1 gempal mie. Nah, saudara sekalian, ibu ini duduk memesan 1 mangkok mie, tetapi pemilik toko itu, sang istri berkata, "Pak, tambahin." Lalu anaknya juga, "Pak, tambahin." Lalu papanya tambahin 1 porsi mie. Jadi dalam 1 mangkok mie, mangkoknya dibuat yang paling besar, lalu ada 2 porsi mie dari yang biasanya dijual, lalu mereka sediakan untuk ibu ini. Lalu ibu ini dengan kedua anaknya makan dengan lahap sekali. Saudara, mereka bahagia, pemilik toko juga rasa bahagia. Besoknya datang lagi. Ya, biasanya orang merayakan Imlek dari malam Imlek sampai nanti Cap Gomek. Besoknya datang lagi ibu ini, tapi juga jam 10 malaman. Dia tunggu orang-orang pulang karena orang-orang merayakan Imlek bajunya bagus-bagus, sedang mereka tidak punya baju yang bagus. Dan baju mereka cukup lama dan muka mereka muka yang suram sekali. Lalu ketika mereka duduk di tempat yang sama, lalu sang mama juga berkata, "Laupan, kewo, iwan mien. Jadi kasih saya 1 mangkok mie." Kali ini anaknya nggak bertanya-tanya lagi. Laupannya sekarang ini bukan hanya tambah 1 mie, dia tambah 1,5 mie. Jadi 2 porsi setengah mie dibuat dalam 1 mangkok yang besar. Lalu ibu dan kedua anaknya makan dengan enak. Hari ketiga datang lagi saudara. Dan kali ini anaknya berkata, "Cai apa?" Jadi ditambah lagi mie-nya. Jadi mie-nya adalah 3 porsi. Dan mereka merasa senang sekali. Nah saudara, jadi anak itu senang sekali. Tapi hari ketiga ini sang ibu, sang pemilik toko itu datang duduk dan bertanya dan cerita di situ dan kedapatan bahwa papa mereka baru kecelakaan yang sangat parah, membuat papanya itu cacat dan memakan habis biaya yang sangat besar. Kenapa mereka makan malam? Karena mereka harus bekerja sampai malam. Jual apa saja, jual koran, antar nasi dan sebagainya. Mereka mencari uang demi kebutuhan papanya. Saudara sekalian, Laupan itu pun dalam hati bersyukur bahwa mereka tidak salah menolong orang. Lalu anak-anak daripada pemilik toko berkata, "Terima kasih Papa Mama karena engkau telah mengajarkan kami bahwa menjadi sebuah keluarga yang baik bukan hanya semata-mata mengejar keuntungan, tetapi hidup itu juga adalah soal bahagia. Ketika mereka bahagia, hangatnya hati di hati kita." Saudara, inilah nilai-nilai awal pada waktu Imlek. Jadi orang ingin bersyukur dengan cara menjadi berkat bagi sesamanya. Tetapi bagaimana nilai Imlek sekarang ini saudara? Umumnya boleh disingkat sebagai Fuluso. Fuluso itu apa saudara? Fuluso itu hoki atau berkat yang besar, adalah kemakmuran. Bahwa orang pengen makmur, pengen berkat, pengen sehat. Lu, saudara, itu segala sesuatu yang dilakukannya adalah lancar semata-mata. Makanya lambangnya adalah pegang emas dan sebagainya. So itu jangso, artinya umur panjang. Jadi dan kesehatan. Jadi saudara sekalian, yang diharapkan pada waktu Imlek sekarang selalu yang ditekankan adalah bagaimana beruntung, makmur dan sukses. Kedua, bagaimana segala sesuatu lancar. Dan ketiga, bagaimana kita bisa sehat dan umur panjang. Saudara sekalian, boleh-boleh saja, tapi jangan lupa memaknai Imlek sesuai dengan maksud yang semulanya. Saudara, inti dari Imlek itu apa? Hoki. Orang Tionghoa paling suka hoki, yaitu huruf fu. Di angpau rata-rata ada tulis fu. Hiasan-hiasan Imlek ada tulis fu. Dan arti hoki ini ada 3 saudara. Hoki itu artinya berkat. Hoki itu artinya bahagia. Dan hoki itu artinya beruntung. Nah saudara, berkat, beruntung, dan bahagia. Nah saudara, inilah inti daripada Imlek. Nah, bagaimana kita tuh hoki? Bagaimana keadaan itu penuh berkat? Bagaimana keadaan itu bahagia? Dan bagaimana itu namanya hidup penuh arti? Nah, saudara, tidak semata-mata soal kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, dan panjang umur. Tetapi saudara, Alkitab menuliskan kepada kita, saya baca ayat 3, bagaimana itu hidup yang bersemi di tengah kehidupan. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, artinya
pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak kekurangan nutrisi. Apa nutrisi apa yang dibutuhkan oleh pohon ini? Ada. Tersedia. Demikian juga saudara, kalau kita itu hidup yang beruntung, bahagia, adalah kalau kita tuh dekat dengan sumber nutrisi. Sumber nutrisi bagi kehidupan jasmani kita, sumber nutrisi bagi kehidupan jiwani kita, dan sumber nutrisi bagi kehidupan rohani kita. Dan saudara, sesuai dengan huruf fu, saudara huruf fu perhatikan, dengan dua bagian. Yang pertama sebelah kiri dan yang kedua adalah sebelah kanan. Yang pertama itu artinya wahyu atau firman Tuhan, atau dibilang juga sencebang atau karakter yang menggambarkan tentang Tuhan. Yang sebelah kanan kita lihat dari atas, ada bacanya caranya dari atas ke bawah. I Ko Tian, artinya saudara, seseorang dengan seluruh yang dimilikinya. Bagaimana caranya bisa hoki? Maka hidup seseorang dengan apapun yang melekat padanya harus dekat dengan Tuhan atau firman Tuhan. Baru dia bisa disebut hoki. Itulah makna huruf hoki, saudara. Nah, dikatakan kita kalau hoki hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Keadaan kedua, hidup bahagia, hidup hoki adalah sesuai ayat 3 ini adalah yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara, pada waktu musim buah mangga berbuah. Nah saudara, menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya saudara, apa yang kita kerjakan pada saatnya nanti akan menuai hasilnya. Apa yang kita perjuangkan mungkin sekarang susah, mungkin sekarang mengalami banyak kendala, mungkin sekarang mengalami banyak hambatan. Tetapi orang yang hoki, orang yang bersemi di dalam kehidupan ini, tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Dan Tuhan memberkatinya, Tuhan menolongnya, Tuhan menyertainya. Sehingga satu saat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita menghasilkan buahnya pada musimnya. Seperti pohon yang berbuah pada musimnya, demikianlah orang yang bersemi di taman kehidupannya. Saudara sekalian, apa yang diperjuangkannya akhirnya berhasil. Nah, salah satu buah saudara pada waktu Imlek yang paling laku adalah buah jeruk. Tapi ingat baik-baik saudara, saya ada perbedaan besar waktu saya hidup di Tiongkok, di Hong Kong, dengan hidup di Indonesia adalah ketika Imlek, cara beli buah jeruknya ada perbedaan. Di Indonesia, saya lihat di supermarket, orang beli buah jeruk untuk perayaan Imlek, mereka akan pilih jeruk, lalu di situ ada daunnya dipetikin, ditanggalkan, supaya kalau itu masih ada bungkus kertasnya dibuka, jadi tinggal jeruknya saja tanpa daun, tanpa kertas. Dengan harapan apa saudara? Supaya 1 kilo buahnya tambah banyak, beli 5 kilo tambah banyak lagi. Kalau ada kertas, ada daun kan buahnya akan berkurang, jadi merasa rugi. Tetapi di Tiongkok, di negara Tiongkok saudara, ketika musim Imlek, mereka lebih senang buah jeruk, ada tangkainya dan ada daunnya. Mengapa saudara? Karena jeruk itu disebut juga taci, artinya rezeki yang berlimpah. Jeruk lambang keberuntungan dan daun lambang pertumbuhan. Jadi kalau mendapat rezeki dan ada daun, rezekinya nggak cuma sekali, tapi terus-menerus bertumbuh. Tetapi orang Indonesia lain gitu ya. Nggak apa-apa saudara sekalian, tetapi sekali-sekali boleh dong bermurah hati beli jeruk termasuk daunnya. Dan keadaan ketiga, bagaimana caranya kita bersemi di tengah musim kehidupan ini, dikatakan oleh Alkitab yang tidak layu daunnya. Jadi keadaan kita itu seperti tidak layu daunnya, segar, mendatangkan kesegaran, menjadi berkat bagi orang lain karena kita ini murah hati. Cerita di awal tadi, hidup bukanlah soal meraih kesuksesan, kemakmuran, dan umur panjang. Hidup adalah juga soal menjadi berkat bagi sesama, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan keadaan keempat, orang yang berbahagia itu seperti apa? Orang yang bersemi di tengah kehidupan itu seperti apa? Dikatakan oleh Alkitab, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja itu berkaitan dengan apa saja dalam hidup kita. Artinya secara jasmani dan secara rohani. Ada orang yang menekankan kita hidup secara rohani mengabaikan yang jasmani. Berdoa saja, ke gereja saja, nggak mau kerja.
Tuhan tidak menghendaki demikian. Ada juga orang bekerja saja, rasanya uang nomor satu di dalam hidupnya. Kalau bisa keluarga ditinggalkan, Tuhan ditinggalkan, itu saja dalam hidupnya. Jasmani saja, orang ini juga nggak bahagia. Orang yang bahagia adalah kehidupan jasmaninya cukup, kehidupan rohani dan jiwanya pun tenang dan segar di hadapan Tuhan. Itu keadaan bahagia. Nah, bagaimana caranya kita bisa bahagia seperti ayat 3? Di dalam Alkitab dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, dalam pengalaman hidup saya, banyak orang hidupnya menjadi susah bukan karena dia tidak punya teman, tetapi dia salah pilih teman, terutama adalah salah pilih nasihat. Ada banyak orang yang suka menasehati, kita butuh banyak nasihat. Amsal bilang orang bijak punya banyak penasehat, tetapi hati-hati dengan penasehat, saudara. Jadi, kalau kita mau bisa bersemi dalam kehidupan, ada orang yang kita bisa dengar nasihatnya, ada orang yang kita tidak harus dengar nasihatnya. Zaman sekarang, zaman pandemik, saudara. Kalau mau bebas corona, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kita tanya, kamu sudah minum? Belum, cuma kata orang. Nah, saudara, jangan dengar seperti itu. Maka kita harus tahu yang valid, yang benar, saudara. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal masa depan, soal jodoh, soal bagaimana hidup itu bertumbuh, soal bagaimana hidup itu survive, soal bagaimana rohani kita bertumbuh. Jangan salah pilih orang yang bisa menasihati kita. Yang kedua, saudara, dikatakan bagaimana caranya? Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Pu chan cui ren tau lu. Itu bahasa Mandarin ini menyangkut singtung, he singwei. Artinya, jangan kita coba-coba berada di satu lingkungan yang membuat tingkah laku kita, juga karakter kita, akhirnya menjadi sama dengan mereka. Jangan dekatkan diri pada dosa. Hati-hati dengan sisi tipis dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan sisi yang gampang kita jatuh, saudara. Tiap-tiap orang berbeda, tetapi kita perlu hati-hati. Kita tahu sisi lemah kita yang di mana. Nah, kalau tahu kita lemah di situ, mengapa kita harus dekat-dekat di situ? Nah, saudara, ini yang dikatakan. Kalau kamu mau bersemi, kamu mau hoki, kamu mau beruntung dan bahagia, perhatikan lingkunganmu bergaul. Dengan siapa kamu bergaul? Dengan siapa kamu berteman? Dengan siapa kamu menempatkan dirimu? Jangan karena kita butuh teman, kita menempatkan diri di mana saja asal punya teman. Jangan, saudara sekalian. Mari kita perhatikan mana yang bisa jadi teman sejati, mana yang bukan. Jangan dekatkan diri kita pada dosa dan hati-hati dengan apa yang bisa menjatuhkan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya kita bisa mencapai seperti berkat daripada ayat 3 ini adalah dikatakan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, siapakah pencemooh? Banyak loh, saudara. Pencemooh itu orang yang suka ngeritikin orang salah, lihat orang itu suka dibilang jelek. Pencemooh itu adalah suka yang nggak pernah bisa lihat positifnya orang lain. Nah, saudara, kalau kita ada dekat dengan orang ini, hati-hati, saudara. Virusnya lebih parah daripada COVID. Saudara, karena hidup kita dihancurkan oleh kata-katanya. Dia suka memaki-maki, suka menghina, suka menjelekan, dan sebagainya. Nah, kalau kita duduk dengan orang-orang seperti itu, bahaya hidup Anda. Nah, Alkitab mengajarkan kita, kalau mau bahagia, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Orang kumpulan pencemooh ini orang yang nggak serius hidupnya secara rohani. Makanya dalam bahasa Mandarin mulutnya tuh loliloso atau suka bicara sembarangan. Nah, saudara, mari kita dekatkan diri ini. Jadi jangan juga kita menjadi pengkritik, pencemooh orang, penghina orang. Hidup kita sehari-hari ini banyak orang gampang menghina, gampang memaki. Kita pun sendiri bisa demikian. Apalagi kalau kita bergaul dengan mereka. Tetapi pencemooh juga adalah orang yang suka merendah-rendahkan apa yang sebenarnya perlu dan penting, termasuk hal-hal yang rohani. Cara terakhir yang keempat, bagaimana kita bersemi di dalam musim kehidupan ini. Alkitab mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, mencari orang
merenungkan siang dan malam itu sedikit hiperbola, sulit sekali saudara. Saya pun susah sekali seperti itu. Tetapi arti daripada firman Tuhan ini, kita berusaha terus mencari Tuhan, kita berusaha terus mohon belas kasihan Tuhan Yesus menyertai kita. Karena hidup kita tanpa Tuhan tidak berarti seperti karakter dalam huruf Fu tersebut. Hidup kita tanpa Tuhan itu, kita nggak bisa menjadi bahagia. Hidup kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa beruntung. Hidup kita tanpa Tuhan, kita nggak mengalami apa yang namanya berkat secara rohani di dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, dikatakan bahwa kesukaannya ialah Taurat Tuhan adalah seperti kita rindu terus kepada Tuhan. Kita rindu cari Tuhan dan cari Tuhan. Zaman ini tidak gampang orang cari Tuhan, saudara. Zaman ini tidak gampang orang bergantung sama Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau Anda mau hoki, mau hidup seperti ayat 3 ini, mari kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku memerlukan Engkau supaya hidupku bisa lebih berguna. Nah saudara, inilah 4 kondisi bagaimana kita disebut bersemi dan 4 cara bagaimana kita hidup bersemi. Saudara, saya mau mengakhiri kalau musim Valencia ini, kenapa Valentine? Saudara, Valentine itu kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang adalah pemberian. Nah, kenapa bagaimana merayakan Valentine dan bagaimana merayakan Xinjia sekaligus? Saran saya saudara, jangan lupa siapkan angpao. Sinian hao, Gong Si Fa Che, Sinian Meng En, angpao nalai, kata orang. Nah saudara, tapi dalam angpao itu ada sesuatu yang baik sekali saudara. Apa itu arti angpao? Angpao itu artinya kita harapkan orang yang menerima itu bisa bahagia. Pepatah Tionghoa mengatakan, bajunya kau pakai, hangatnya di hatiku. Jadi kalau kita melihat orang senang, hati kita juga senang. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Nah untuk itulah Tuhan Yesus menebus kita. Angpao ini saudara, ada macam-macam ceritanya. Dulu ada setan gundul kecil saudara kali, namanya Xiao. Nah saudara sekalian, lalu setan Xiao ini kalau malam Imlek suka cari anak-anak. Nah waktu cari anak-anak, kalau dia pegang dahi anak-anak, maka anak-anak akan demam, akan fasau, akan panas saudara, dan kemudian akan sakit dan rewel. Sehingga Imlek yang harusnya berbahagia jadi berantakan karena anaknya rewel dan sebagainya. Akhirnya sibuk ngurus anak. Nah makhluk Xiao ini paling dihindari oleh orang tua. Nah lalu orang tua itu menjaga malam gitu. Orang bilang sochen, supaya jangan sampai setan itu ganggu anak ini. Nah saudara, lalu ada orang bilang, jangan lupa bahwa kita masukkan 8 koin, lalu ada dibungkus kain merah, taruh di bantal kepala anak. Nah saudara, satu kali mereka jaga anak, lampunya mati. Wah mereka khawatir bagaimana anak-anak. Lalu mereka buru-buru ke anak-anak. Nah pada waktu lampu mati, si setan Xiao ini datang langsung saudara. Waktu dia hendak memegang dahi anak, tiba-tiba dari angpao itu melejit cahaya, membuat dia kaget, lalu bunyi-bunyi, lalu dia lari saudara. Itu sebabnya orang berkata, angpao itu disebut juga Yasui Jian, artinya menekan kejahatan. Ini kata legenda. Tetapi cerita kedua adalah pada waktu setan itu datang, mereka lihat angpao, lalu mereka ngambil angpao dan dibiarkan anak-anak tidur nyenyak. Jadi karena angpao mereka tidak ganggu anak-anak. Rupanya setan suka angpao. Jadi siapa suka angpao sama dengan? Nah saudara, maksud saya itu cuma mistis, cuma cerita mitos dan legenda. Tetapi bagi kita, Happy Valencia. Mari kita rayakan sesuatu kasih sayang dengan bukti pemberian yang nyata. Ya, pada orang-orang yang kita kasihi, terutama orang-orang di rumah kita. Kiranya Tuhan memberkati sehingga hidup kita bisa bersemi di taman kehidupan. Kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat waktu ini. Kami berterima kasih kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap anak-anak, memberkati setiap anggota keluarga, memberkati setiap orang tua, supaya bisa merayakan Xinjia ini dengan kasih sayang yang benar. Mudah-mudi merayakan hari kasih sayang dengan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidupnya anak muda, hidup keluarga pada waktu Imlek, pada waktu Valentine ini bisa bersemi di tengah kehidupan ini. Zaman tidak pernah mudah, tetapi kami ditakdirkan, kami diharapkan, tujuan Tuhan menciptakan kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia, supaya terang kami bercahaya di depan semua orang, menjadi berkat
di lingkungan kami berada, mulai dari keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.